Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu dengan saya Mafizatun Nurhayati. Kali ini kita akan belajar tentang uji hipotesis, khususnya untuk analisis regresi. Apa ini analisis regresi? Analisis regresi itu adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan hubungan atau pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas atau independent variable dan satu variabel bergantung atau variabel terikat atau dependent variable, di mana tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel bergantung dalam hubungan dengan nilai variabel bebas yang tertentu. Dalam kita menganalisis regresi itu ada persamaan regresi yang menyatakan hubungan antara X itu adalah variabel penjelas atau variabel bebas atau variabel prediktor atau independent variable, dan Y caping atau disebut variabel respon atau dependent variable. Persamaan regresi yang lurus, yang linier, yang paling cocok dengan data sampel berpasangan. Jadi persamaan regresi itu adalah persamaan yang garis lurus atau persamaan linier yang paling cocok dengan data sampel berpasangan. Jadi persamaan itu secara aljabar menggambarkan hubungan antara dua variabel. Nah, itu disebut garis regresi kalau kita gambarkan kurvanya ya. Nah, persamaannya itu dinamakan persamaan regresi. Nah, persamaan regresi tadi diberikan kolektif data berpasangan, lalu dibuatkan persamaan regresi yang menunjukkan suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi Y caping, nah ini adalah Y prediktif tadi ya, sama dengan B0 plus B1X plus E. B0 itu adalah intercept atau titik potong dengan sumbu Y atau juga disebut konstan. B1 itu adalah slope atau koefisien regresi. Kemudian X ini adalah variabel independennya. Plus E itu adalah error atau galat. Nah, regression line atau garis persamaan regresi disebut garis regresi atau garis yang paling cocok atau garis kuadrat terkecil atau ordinary least square. Nah, garis persamaan regresi itu bisa memiliki sumbu yang positif apabila kalau digambarkan itu miring dari kiri bawah ke kanan atas atau kemiringan garisnya atau B itu adalah positif. Kemudian juga bisa berkemiringan negatif apabila slope atau koefisien regresinya itu adalah negatif, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kemudian untuk notasinya, untuk populasi itu berarti adalah beta, untuk sampel itu adalah B. Jadi kalau untuk interceptnya atau konstannya itu adalah B0, untuk kemiringan persamaan regresi atau koefisien regresinya itu adalah B1. Persamaan garis regresinya berarti B0 plus B1 X. Nah, itu Y sama dengan Y caping sama dengan B0 plus B1 X plus E. Nah, ini adalah tadi kan persamaannya Y caping tadi ya, Y prediktif itu sama dengan B0 plus B1 X plus E. B0 ini adalah rumusnya. Nah, ini Y itu berarti data dari Y
dari dependent variable, X adalah data dari independent variable. Ini adalah rumusannya. Kemudian B1 ini adalah rumusannya, N ini adalah jumlah sampelnya. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan, maka akan terbangun persamaan regresinya. Atau bisa juga ada rumus yang lain atau notasi yang lain, bahwa B1 itu disebutnya B, kemudian B0 itu adalah A. Sehingga rumusnya adalah ini. Kalau dimasukkan ke persamaan regresi, maka persamaannya sama ya, hanya simbolnya saja atau notasinya yang berbeda, dan tentunya angkanya akan sama gitu. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi ini adalah misalnya kita akan menganalisis regresi pengaruh harga terhadap produksi minyak kelapa sawit. Jadi Y-nya adalah produksi minyak kelapa sawit, kemudian X-nya itu adalah harga minyak kelapa sawitnya. Ada 11 data. Nah, kita ingin menganalisis apakah harga minyak kelapa sawit itu berpengaruh terhadap produksi minyak kelapa sawitnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuat persamaan regresi. Sehingga kita memasukkan untuk memudahkan, kita membuat tabel seperti ini ya, yang isinya adalah Y kita jumlahkan, X-nya tadi kita jumlahkan, kemudian ini adalah X kuadrat, X kali X ketemu X kuadrat ya, kemudian Y kali Y akan ketemu Y kuadrat, kemudian X kali Y maka akan ketemu di sini, semuanya dijumlahkan. Nah, penjumlahannya ada di bawah. Kemudian kita mencari B0. B0 itu adalah sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi secara keseluruhan dengan N kali sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung dikuadratkan. Nah, ini kalau diklik double, nah akan ngeling dengan dengan Excel ya. Jadi setelah dihitung, dimasukkan sigma Y-nya dimasukkan ke sini, kemudian sigma X kuadratnya dimasukkan ke sini, dan seterusnya, akan ketemu B0 itu adalah 2,863. Kemudian B1 itu adalah dimasukkan ke sini, B1-nya adalah 0,00856. Nah, ini kelebihannya, mohon maaf. Ini adalah dimasukkan ke persamaan regresinya. Nah, kemudian kalau dengan rumus yang satunya sama, masuk ke yang tadi dengan bantuan yang ini, kemudian masuk ke rumus ini, nah akan ketemu hasilnya mestinya adalah sama gitu ya. Kalau perhitungannya benar, sehingga ketemu persamaan regresi Y caping atau Y prediksi sama dengan 2,8631 plus 0,0086X plus error. Nah, kemudian apa artinya ya kita menginterpretasikan dari koefisien regresi? Apa artinya A atau B0 sama dengan 2,863? Artinya adalah jika X itu tidak berubah, jika X itu konstan, atau jika X itu sama dengan 0, maka secara matematika Y prediksi ini akan sama dengan 2,863. Kemudian apa artinya kalau dikaitkan dengan kasusnya? Maka jika harga minyak kelapa sawit itu tidak berubah, konstan atau sama dengan 0, maka produksi minyak kelapa sawit akan meningkat sebesar 2,863. Nah,
ini adalah ukurannya apa, mungkin ton, mungkin kilogram gitu ya. Jadi kalau A itu berarti ukurannya apa, ukuran dari X, ukuran dari harga minyak kelapa sawit itu apa, dolar atau rupiah atau ribu rupiah dan seterusnya ya. Kemudian B ini apa artinya, 0,88 ini apa artinya, 86 ya. Artinya adalah jika X ini berubah sebesar satu ukurannya apa, 1 rupiah, 1 dolar atau 1 juta rupiah misalnya, maka Y akan berubah sebesar 0,0086. Ukurannya Y apa gitu. Jadi jika harga minyak kelapa sawit berubah sebesar 1 dolar atau 1 juta misalnya rupiah, maka produksi minyak kelapa sawit akan berubah sebesar 0,0086 ukuran beratnya gitu ya, ukuran untuk Y-nya. Nah, itu menginterpretasikan koefisien regresi. Kemudian tahapan yang kedua adalah kita melakukan uji ketepatan model. Apakah model yang kita buat persamaan regresinya tadi itu apakah tepat atau tidak gitu ya. Jadi ada dua, yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat dan uji signifikansi simultan atau uji F. Nah, kita menghitung dulu koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Yaitu diartikan sebagai proporsi atau persentase dari total variabel dependen yang dijelaskan oleh garis regresi, oleh variabel independen. Jadi nilai koefisien determinasi ini terletak antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 atau semakin mendekati 100% itu berarti semakin baik garis regresinya karena mampu menjelaskan data aktualnya. Nah, ini adalah rumusnya ya. R kuadrat itu sama dengan 1 min SS error atau perwakilan nilai variasi dari residu model dibagi SS total atau nilai variasi total dalam data. Kalau lebih detailkan maka akan sama dengan 1 min sigma Y data Y tadi ya dikurangi Y caping. Y caping itu berarti Y dari persamaan regresi, Y prediksinya dalam kurung dikuadratkan. Dibagi dengan sigma Y realnya, Y aktualnya dikurangi dengan Y rata-ratanya kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasinya adalah ini, kemudian hasilnya dikuadratkan. Nah, itu udah sama dengan koefisien determinasi. Hasilnya tentunya juga akan sama. Nah, kita ikuti cara yang pertama. Ini juga nyambung dengan file Excel. File Excelnya nanti dikirim ke WA group ya. Nah, persamaan regresinya kan ini ya. Umumnya Y caping atau Y prediksi itu sama dengan A plus B X plus E atau B0 plus B1 X plus E. Nah, persamaan regresinya tadi yang terbangun adalah 2,8631 plus 0,0086 X plus E. Nah, ini kan tadi kan Y-nya ini datanya, X-nya adalah ini datanya. Nah, kemudian kita mencari Y prediksinya. Ya, kita masukkan A-nya ini, B-nya ini, kemudian X-nya adalah ini gitu ya. Nah, dihitung maka akan ketemu ini ada di kolom ini. Nah, kemudian
Y dikurangi dengan Y prediksinya. Nah, jadi ini dikurangi dengan ini akan ketemu ini ya. Dihitung semuanya. Nah, kemudian dijumlahkan. Kemudian ini dikuadratkan, kemudian semuanya dikuadratkan akan ketemu ini. Kemudian kita menghitung yang bawah ya, Y dikurangi rata-ratanya, sehingga kita menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-rata itu adalah penjumlahan dari Y ini dijumlahkan dan dibagi dengan jumlahnya, ada 11, ketemu 6,33636. Nah, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian dijumlahkan ya. Sehingga akan kalau ini nanti di Excelnya kalau diklik akan ketemu rumusnya ya, akan ketemu 0,647656. Nah, kemudian cara yang kedua kalau menggunakan rumus korelasi, kita hitung rumus korelasinya. Ini nanti ada Excelnya juga, nanti Anda lihat. Jadi angka pembilangnya ketemunya ini, penyebutnya ketemunya ini, kemudian R-nya itu berarti akan sama dengan 0,804838. Kalau dikuadratkan akan ketemu 0,647765. Ini kelebihan angka 7 juga kayaknya ya. Nah, apa artinya? Artinya angka 0,647 itu adalah bahwa garis regresi itu menjelaskan sebesar 64,78% fakta, sedangkan sisanya itu sebesar 35,22%. Itu dijelaskan oleh variabel residu, yaitu variabel di luar model yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, apa artinya terkait dengan kasusnya ya? Jadi artinya adalah bahwa variasi harga minyak kelapa sawit itu mampu berkontribusi menjelaskan variasi produksi minyak kelapa sawit itu sebesar 64,78% ya. Sisanya 35,22% itu dijelaskan oleh variabel yang tidak kita analisis, dijelaskan oleh selain harga minyak ini gitu. Nah, kemudian ini karena nilainya itu di atas 0,5 gitu ya, paling tidak 0,5 lebih gitu kan. Nah, berarti ya modelnya mendekati tepat gitu ya. Kalau semakin mendekati 1 kan semakin bagus modelnya. Ya, berarti artinya apa? Berarti variabel dominan itu sudah masuk di dalam model. Jadi bahwa harga kelapa sawit itu merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi produksi minyak kelapa sawit. 35,22% itu adalah variabel selain harga minyak. Apa yang kira-kira mempengaruhi produksi? Nah, itu yang kalau ditambahkan dan maka akan menyebabkan R kuadratnya semakin besar. Nah, kemudian selanjutnya uji signifikansi simultan atau serempak. Nah, ini dengan menggunakan pendekatan analisis ragam atau ANOVA. Jadi, kalau kita buat hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Nah, H0-nya adalah pakai beta kalau regresi. Beta sama dengan 0, berarti artinya adalah variabel bebas tidak mampu menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Kalau beta tidak sama dengan 0, berarti artinya adalah kita akan menguji apa iya sih kemampuan variabel bebas itu mampu menjelaskan variabel terikat. Nah,
alat bantunya adalah kita menggunakan F-tabel. F-tabel itu nanti ada derajat bebas pembilang pada baris ya, itu K-1, K itu adalah jumlah variabel. Kemudian variabel bebas penyebut itu nanti pada kolom itu N-K. N itu adalah jumlah sampel. Nah, derajat bebas pembilang pada baris K-1, K-nya tadi jumlah variabelnya ada 2, yaitu variabel X dan variabel Y. -1. Nah, berarti derajat bebas pembilang itu ada sama dengan 1. Derajat bebas penyebut, yaitu yang ada pada kolom nanti adalah N-K. N-nya ada 11, K-nya ada 2, berarti ada 9. Tingkat signifikansinya menggunakan 5%. Seperti apa tabelnya? Kita lihat. Nah, tabel ANOVA itu adalah seperti ini. Ini derajat bebas pembilang pada baris tadi ya, bahwa K-1 derajat bebasnya. Kemudian yang ke bawah pada kolom ini adalah derajat bebas penyebut tadi N-K. K-nya ada 11, -2 jadi 9. Nah, sehingga 1 ini kan berarti ke bawahin. Nah, kemudian tadi kan ketemu degree of freedom untuk penyebutnya adalah 9 ya, sehingga ketemu 5,12. Nah, 5,12 ini adalah critical value. Critical value atau F-tabel pada alfa 0,05. Nah, 5,12 itu nanti kita bandingkan dengan nilai F hitungnya. Nilai F hitung itu rumusnya adalah R kuadrat. R kuadrat itu koefisien determinasi tadi, dibagi K-1. K itu jumlah variabelnya ada 2 tadi. Kemudian 1 min R, R itu korelasi, dibagi N-K. N itu jumlah sampelnya dikurangi K jumlah variabelnya. Kita masukkan R kuadratnya, kemudian R korelasinya, kemudian K-nya 2, -1, N-nya 11, -2. Ketemu F-nya 29,87. Nah, 29,87 tadi ini F-tabel atau critical value gitu kan. Nah, ini adalah alfanya 0,05 ya, berarti ini 5%, berarti yang abu-abu itu adalah daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H1. Nah, kita lihat F-nya, F-tabelnya tadi atau critical value-nya kan atau batas hipotesis 0 diterima dengan batas hipotesis 0 ditolak. Nah, itu adalah critical value, atau kalau F ya istilahnya F-tabel, bolehlah seperti itu ya, sama dengan 5,212. Kemudian F hitungnya kan terletaknya di sini, di sebelah kirinya, berarti yaitu besarnya 29,87. Artinya terletak di daerah penolakan H0 dan penerimaan H1. Sehingga apa? Sehingga hipotesis satunya diterima gitu ya. Jadi membandingkan F hitung dan F tabel tadi ya, nilai F hitung jika lebih besar dari F tabel atau critical value, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Begitu juga sebaliknya tadi ya, jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H alternatifnya ditolak. Nah, tadi kan ketemu ya bahwa F hitungnya lebih besar dari F tabel. F hitungnya 29,87, F tabelnya 5,12. Sehingga apa artinya? Berarti F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga terletak di daerah penolakan H0 dan penerimaan H1.
alternatif. Artinya adalah secara simultan variabel independen, yaitu harga minyak kelapa sawit, itu signifikan mempengaruhi variabel dependen atau produksi minyak kelapa sawitnya. Sehingga artinya apa? Artinya adalah bahwa modelnya itu sudah tepat gitu. Artinya modelnya sudah tepat. Jadi jika hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya itu diterima, artinya apa? Berarti modelnya itu sudah tepat. Nah, kemudian langkah selanjutnya memang untuk menguji hipotesis untuk analisis regresi itu relatif panjang prosesnya ya. Proses yang ke C itu adalah uji hipotesis. Uji hipotesis langkah pertama, kita menentukan dulu standar error atau kesalahan baku penduga. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencaran atau sebaran nilai-nilai pengamatan atau Y terhadap garis regresinya atau garis prediksinya atau Y capping. Nah, kita lihat standar errornya. Rumusnya adalah ini. Atau rumusnya ada dua rumus yang kalau dihitung dua-duanya mestinya angkanya sama ya. Jadi standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui itu akan sama dengan gitu ya, akar dari sigma E kuadrat. E kuadrat itu error itu adalah selisih. Error itu adalah selisih antara nilai pengamatan dari Y dikurangi nilai dugaan atau prediksi dari Y, dikuadratkan, dibagi dengan N-2, dicari akarnya. Atau rumus yang lain adalah akar dari sigma Y kuadrat min A sigma Y min B sigma XY dibagi N-2. Nah, kita coba hitung standar error atau kesalahan baku penduga. Kalau menggunakan cara yang pertama itu adalah pakai yang tadi ya. Tadi kan ada tuh di sini Nah, ini jadi sama menggunakan yang ini gitu ya. Jadi Y min Y capping kuadrat dijumlahkan, nah itu adalah sama dengan Y min Y capping itu adalah errornya. Jadi error kuadrat sigma error kuadrat itu ini 6,25. Nah, setelah dihitung, nah ini ya, ketemunya 0,818. Ini adalah standar error. Menunjukkan nilai pengamatan Y menyebar dari persamaan regresi itu sebesar 0,818. Nah, ini kalau cara yang kedua ada tadi yang waktu kita menghitung persamaan regresi, dimasukkan ke rumus, akan ketemu rumus yang sama ya, hasil yang sama 0,818. Nah, kemudian langkah yang kedua menentukan standar error untuk koefisien regresi masing-masing. Standar error ini kurang error ya di sini. Untuk koefisien regresi, yang paling pokok sih yang pertama ini, yang B. Nah, rumusnya adalah ini. Jadi ini standar error yang ini, yang kesalahan baku penduga dibagi dengan nilai mutlak dari akar sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat dibagi N. Nah, kita masukkan ke sini ke rumusnya, ketemunya 0,0021. Yang koefisien regresi yang A itu juga, tapi yang paling pokok adalah yang pertama, yang B atau B1 gitu. Nah, kemudian baru kita melakukan pengujian hipotesis. Langkahnya sama seperti pada kita melakukan
pengujian hipotesis yang korelasi atau yang F tadi ya. Jadi apakah harga minyak kelapa sawit berpengaruh signifikan gitu ya, supaya lebih kuat terhadap produksi minyak kelapa sawit. Jadi klaimnya harga minyak kelapa sawit berpengaruh terhadap produksi minyak kelapa sawit. Kalau dibuat notasinya, beta tidak sama dengan 0. Kemudian klasifikasi klaim yang alternatifnya, berarti yang berbeda dengan klaim yang pertama. Harga minyak kelapa sawit tidak berpengaruh terhadap produksi minyak kelapa sawit. Beta sama dengan 0. Sehingga hipotesisnya adalah H0 adalah beta sama dengan 0 dan H1 beta tidak sama dengan 0. Jadi beta itu tadi adalah koefisien yang akan diuji. Nilai kritis kita menggunakan T dengan tingkat signifikansi alfa 0,05. Nah, karena klaimnya tadi bahwa harga minyak kelapa sawit berpengaruh terhadap produksi minyak kelapa sawit, belum menunjukkan arah. Kita tidak mengatakan bahwa harga minyak berpengaruh positif terhadap produksi minyak, bukan itu. Sehingga kalau belum menunjukkan arah, maka uji signifikansinya adalah dua arah, two tail gitu ya. Tapi kalau sudah menunjukkan arah berpengaruh positif, nah berarti one tail, uji signifikansinya satu arah yang positif. Kalau bilangnya berpengaruhnya positif. Kalau berpengaruh negatif klaimnya, berarti apa? Berarti uji satu arah yang negatif. Gitu ya pemahamannya itu. Nah, kemudian degree of freedom-nya adalah N min K. N itu jumlah sampelnya, K itu jumlah variabelnya, ada 2. Sehingga DF-nya adalah 11 min 2 sama dengan 9. Jadi kita menggunakan distribusi T gitu ya. Ini adalah T. Nah, karena two tail alfanya berarti dibagi 2 gitu ya, dibagi 2. Dibagi 2 itu artinya kalau alfanya menggunakan 0,05 berarti sebelah kanan, sisi kanan 0,025, sisi kiri adalah 0,025. Jadi yang biru ini gitu ya, itu adalah luasnya 0,025. Yang biru di sebelah kiri adalah 0,025. Jadi kurva luas di bawah kurva itu adalah 100% atau 1 gitu ya. Nah, kemudian critical value-nya nanti kita bahas yang selanjutnya ya. Jadi tingkat signifikansinya tadi 0,05, 2 sisi berarti alfa per 2 masing-masing sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, jadi tabel yang digunakan adalah tabel T distribution, critical T value. Ini adalah critical value untuk T. Nah, ini alpha 0,1 area and one tail. Ini kalau kita melihatnya one tail, berarti kita melihatnya udah dibagi 2. Tapi kalau kita lihatnya yang angkanya yang ini yang two tail, nah berarti alfa yang kita gunakan 0,05. Jadi kalau one tail itu berarti kita udah membagi 2 gitu ya, sehingga kita hanya melihat satu sisi saja. Tapi kalau two tail berarti kita menggunakan yang masih belum dibagi 2. Nah, ini adalah kalau kita critical value-nya, tingkat signifikansinya itu hanya one tail sebelah kiri. Ini dikaitkan dengan pengujian hipotesisnya gitu ya. Kalau hipotesisnya mengatakan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap produksi misalnya, nah sehingga berpengaruh negatif ya berarti uji signifikansinya satu arahnya yang negatif yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau uji signifikansinya itu
satu arah tetapi positif, berarti hipotesis alternatifnya adalah misalnya harga berpengaruh positif terhadap produksi. Nah, berarti one tail sisi kanan gitu ya, alfanya 0,05, di sini alfanya 0,05 gitu. Nah, sekarang kalau yang two tail itu berarti apa? Apabila kita menggunakan alfanya 0,05, berarti kalau two tail uji hipotesisnya itu belum menunjukkan arah, hanya mengatakan bahwa harga berpengaruh terhadap produksi. Nah, misalnya seperti itu, sehingga tuh kemungkinan bisa positif, kemungkinan bisa negatif gitu kan. Nah, sehingga two tail. Karena two tail alfanya itu 0,05 sehingga dibagi 2 0,025. Nah, kalau kita melihat one tail itu yang atas ini berarti apa? Kalau yang ini berarti 0,025. Kalau yang one tail, kalau yang satu sisi pakai alfa 0,05, berarti kita melihatnya yang ini. One tail yang sisi kiri 0,05, berarti kita melihatnya kolomnya yang ini nanti gitu ya. Nah, tapi untuk kasus yang akan kita kerjakan itu kan tadi two tail. Kenapa two tail? Karena hipotesisnya belum menunjukkan arah, sehingga alfanya dibagi 2 gitu ya. Sehingga kita melihatnya yang ini one tail 0,025. Kalau kita lihat yang pakai two tail, berarti jangan dibagi 2, pakai yang 0,05. Nah, kayak gitu. Degree of freedomnya tadi adalah n-2, n-k, n-k. N-nya ada 11 kan. Nah, k-nya 2. Nah, 11 min 2 berarti ada 9. Kita bawa ke sini 9, ketemu yang ini alfanya 0,025 sehingga ketemunya 0,262 gitu ya. Nah, ini cara mencarinya ya, supaya yang angka yang lebih besar. Ini kalau kita lihat yang two tail berarti kita lihatnya yang 0,05. Kalau kita lihat yang one tail, lihatnya yang 0,025. Sama kan? Nah, kolomnya sama. Nah, degree of freedomnya 9, ketemu 2,262. Nah, ini adalah critical value. Critical value batasnya. Batas nanti disebut berpengaruh atau H1-nya, H0-nya ditolak atau H0-nya diterima, itu batasnya di sini. Gitu ya. Kalau angka T hitungnya lebih besar ya berarti nanti di sini ada di daerah penerimaan H0, penolakan H0 dan penerimaan H1. Kita critical value dulu dituliskan di sini. Gitu ya, alfanya 0,025, sini 0,025. Nah, ini kalau kita misalnya nanti ada kasus yang sampelnya besar, ini ditempel di sini sekalian. Nah, kemudian tadi dikatakan ya bahwa daerah yang biru ini critical region ya, itu adalah daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H1. Bisa di sisi kanan, bisa juga di sisi kiri. Kemudian yang tengah ini dengan batas critical value ini, nah ini adalah daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H1. Jadi critical value-nya plus min 2,262. Nah, daerah yang biru itu adalah critical region tadi ya. Nah, kemudian kita melakukan uji statistik. Uji statistik itu rumusnya T sama dengan B. B itu koefisien regresi sampel min beta. Nah, beta itu koefisien regresi untuk populasi, selalu 0 di sini. Nah, dibagi dengan apa? Dibagi dengan standar error untuk B. Dibagi dengan ini, standar errornya tadi udah dihitung. Nah, standar error untuk koefisien regresi B ketemu 0,021 kan. Nah,
Nah, ini B tadi kan 0,0086 dikurangi 0 dibagi 0,0021 ketemu 4,095. Nah, pengambilan keputusannya membandingkan tadi ya nilai T hitung dengan T tabel atau critical value. Nah, keputusan menolak atau menerima H0. Nah, jika T hitung uji statistik ini lebih besar dari nilai T tabel atau critical value, maka H0 ditolak dan menerima H alternatif. Sebaliknya, kalau ini lebih kecil dari critical value-nya, maka H0 diterima, kemudian HA ditolak. Nah, ternyata kan nilai T statistiknya lebih besar dari nilai critical value ya, 4,095 T statistiknya, kemudian critical value-nya kan 2,262, tapi tadi kan T tabelnya. Sehingga apa artinya? Berarti menolak H0 dan menerima H1 atau H alternatif. Artinya apa? Artinya bahwa klaim bahwa harga minyak kelapa sawit berpengaruh signifikan terhadap produksi minyak kelapa sawit itu adalah benar atau diterima. Sehingga, nah ini kan ada di sini nih uji statistiknya, uji T statistiknya 4,095. Ini critical value-nya. Sehingga T statistiknya, T hitungnya lebih besar dari critical value-nya. Ada di daerah yang biru, bukan di daerah yang putih. Kalau daerah putih itu kalau lebih kecil T statistiknya ada di sini. Nah, berarti daerah penerimaan H0 dan penolakan H1 kalau letaknya di sini ya lebih kecil. Nah, kalau di daerah yang biru ini, di daerah critical region itu artinya daerah penolakan H0 dan penerimaan H1. Nah, kesimpulannya apa? Berarti harga minyak kelapa sawit itu berpengaruhnya positif dan signifikan terhadap produksinya. Jadi semakin harga minyak kelapa sawit itu meningkat, maka berpengaruh terhadap peningkatan produksi minyak kelapa sawit. Jadi berlaku hukum ya, ini hukum penawaran. Jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Nah, itu kesimpulannya dari pengujian hipotesis untuk analisis regresi, khususnya regresi linear sederhana. Kenapa linear sederhana? Karena variabel independennya itu hanya ada satu, yaitu tadi ya harga minyak kelapa sawit. Ya, selesai berarti menganalisisnya. Nah, tugas Anda adalah ada latihan, silakan Anda kerjakan seperti kasus yang tadi kita gunakan sebagai contoh ya. Ya, di sini kasusnya adalah permintaan sepeda motor. Permintaan sepeda motor itu adalah variabel Y dipengaruhi oleh harganya. Jadi X itu harga sepeda motor, Y itu adalah unit jumlah yang permintaannya. Ya, silakan Anda melakukan analisis regresi secara lengkap. Oke, semoga materi yang disampaikan ini bisa Anda pahami dengan baik. Selamat mengerjakan. Semoga dengan ini Anda menjadi semakin paham. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.